Oke, selamat siang semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang materi baru yang ada di bukunya Bartel, section 2.3, teman-teman. Nah, jadi ini materi baru ya. Apa namanya? Saya rasa teman-teman belum pernah belajar ini. Ada istilah-istilah baru seperti ada supremum, kemudian nanti juga ada yang namanya infimum. Nah, kita langsung saja masuk di sini, di suprema dan infima. Oke, definisi 231, teman-teman. Misalkan himpunan S merupakan himpunan tak kosong yang merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Himpunan S dikatakan terbatas ke atas jika terdapat suatu bilangan bulat U anggota bilangan real sedemikian sehingga S kurang dari sama dengan U untuk setiap S anggota himpunan S. Nah, masing-masing bilangan U ini itu nanti disebut sebagai upper bound atau batas atas gitu dari himpunan S. Oke, sekali lagi, suatu himpunan S dikatakan terbatas ke atas jika terdapat suatu bilangan real U sedemikian sehingga S kurang dari sama dengan U untuk setiap S anggota himpunan S. Dan U ini itu disebut sebagai upper bound atau batas atas dari S. Nah, kemudian yang B, himpunan S dikatakan sebagai atau himpunan S terbatas ke bawah jika terdapat suatu bilangan real W sedemikian sehingga W kurang dari sama dengan S untuk setiap S anggota himpunan S. Nah, masing-masing bilangan W ini disebut sebagai batas bawah, lower bound dari S. Nah, kemudian yang C, suatu himpunan dikatakan ini ya, bounded, teman-teman. Terbatas gitu ya, jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Nah, kemudian suatu himpunan dikatakan unbounded jika sebaliknya, jika tidak terbatas, begitu. Oke, ini dari 231. Oke, coba teman-teman. Sebentar, saya coba cek ini dulu ya di Translate, Google Translate. Apakah tepat kalau menggunakan istilah batas, atau nanti mungkin ada istilah yang lebih tepat. Coba saya ketikkan dulu. Oh iya, oke, sudah sesuai teman-teman. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, jadi di sini ada contohnya teman-teman. Yang pertama di sini ada himpunan S. Himpunan S adalah himpunan yang anggotanya bilangan real kurang dari 2. Kalau saya gambar gini ya, di sini ada 2, berarti S itu kan ke sini. Nah, menurut teman-teman, dia terbatas ke atas, terbatas ke bawah, terbatas atas bawah, atau tidak punya batas gitu. Ikut yang mana kalau menurut definisi di sini? Nah, lebih mudah kalau kita cek teman-teman. Yang A, himpunan S dikatakan terbatas ke atas jika terdapat suatu bilangan real U sedemikian sehingga, ini ya yang penting ya, S ini kurang dari atau sama dengan U untuk setiap S anggota himpunan S. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa di himpunan yang pertama, anggota dari himpunan S itu kan bilangan real yang kurang dari 2. Jadi kalau daerahnya sebelah kiri seperti itu. Kita bisa nggak menemukan suatu bilangan real U yang lebih dari atau sama dengan S untuk setiap S anggota bilangan anggota himpunan bilangan himpunan S. Saya ulangi. Himpunan S di sini itu kan anggotanya X, anggota bilangan real yang kurang dari 2, sehingga
daerahnya di sini, sebelah kiri bilangan 2. Nah, kalau himpunan S ini terbatas ke atas, kita harus menemukan suatu bilangan real U yang memenuhi ini. Gitu. Jadi ada enggak bilangan U anggota bilangan real sehingga kalau X ini anggota S sembarang gitu ya, pasti X kurang dari sama dengan U. Ada contohnya yaitu ketika U sama dengan 2. Ketika U sama dengan 2 di sini, U sama dengan 2, semua anggota dari himpunan S yaitu bilangan real yang kurang dari 2, berarti dia akan kurang dari 2 kan gitu. Kurang dari 2 sama dengan U, berarti kan X kurang dari U. Sehingga 2 ini dikatakan sebagai batas atas. Batas atas dari himpunan S. Apakah cuma 2 saja? Nah, ada lagi nggak? Selain 2. Kalau di sini ada 3. Kalau saya ambil U sama dengan 3, boleh nggak? Ya, tinggal dicek aja. Apakah anggota dari himpunan S ini semuanya kurang dari 3? Kan benar ya, X kurang dari 3 sama dengan U. Sehingga 3 ini juga disebut sebagai batas atas dari S. Apakah cuma 2 dan 3? Enggak, banyak pilihannya. Ya, semua di sini. Nah, gitu. Ini dikatakan upper bound. Jadi 2, 3, 4, 2,5 dan seterusnya itu disebut sebagai batas atas dari himpunan S. Oke. Nah, kemudian berarti di sini dalam kasus yang pertama ini S terbatas ke atas. Sekarang kita cek apakah S itu juga terbatas ke bawah. Saya gambar ulang biar lebih jelas. Oke, di sini ada 2. Seperti ini. S-nya di sini. Nah, B, S dikatakan terbatas ke bawah jika terdapat suatu bilangan real W sedemikian sehingga W kurang dari sama dengan S untuk setiap S anggota himpunan S. Jadi di sini karena anggota dari himpunan S adalah X kurang dari 2 dan merupakan bilangan real, berarti kan ke kiri arahnya ini gitu ya. Nah, kita mencari W anggota bilangan real di mana W ini harus kurang dari sama dengan X anggota himpunan S. Ada nggak bilangan real yang nanti akan kurang dari anggota S? Contohnya, misalkan di sini saya ambil W sama dengan negatif 100. Oke, ini negatif 100 akan kurang dari sama dengan X untuk X-nya itu negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 2,5 dan seterusnya sampai negatif 99, sekian. Tetapi ternyata ketika X ini sama dengan negatif 110 yang juga merupakan anggota S, ini kan W lebih dari X sekarang. Berarti W bukan kurang dari sama dengan X. Sehingga kan tidak memenuhi gitu. Nah, jadi di sini untuk yang B, S ini tidak memenuhi. Jadi S hanya terbatas ke atas saja. Ini untuk contoh yang pertama.